Asli Bondowoso burungnya kan, Ya, Mas? asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Dan ini sudah banyak jadwal. Ini kemarin kan sudah beberapa kali kan cup terus, Mas Ya. Suro, Mas. Sebelumnya itu kan di Mahameru itu, ya kolektor cendet ngadakan. Iya. Alhamdulillah sapu bersih. Terus di Tamanan itu sapu bersih, Oh Mas. iya. Wih, Gitu. hebat nih teman-teman ya. Ya, jadi memang sudah, ya alhamdulillah stabil. Ini ke belakang, besok rencana ke Malang 1 titik, tanggal 17, Iya. tanggal 2. Pas minggu ini Mas. Ya, tanggal 24 sudah Hovifa, tanggal 1-nya Kopdar Kendet di Tulungagung. Jadi Iya. sudah banyak yang mengundang gitu, Mas. Oh iya. Ya wes ayo Ya, sudah semoga jalan gitu. tambah maksimal nanti Mas. Ya, ya mudah-mudahan lah, Mas. Ya. Ya gini kalau di rumah. Soalnya ini kan mandinya kan tiap Rabu saya cuma. Oh, seminggu sekali. Minta gitu ya. Sekali. Jadi kalau Rabu itu memang sorenya pasti banyakan Dia kedimnya ya. ya. Habis lomba aja ini tidak dianu. Dari dirawat. Dimandikan. Oh. Jadi dari lomba taruh sudah. Iya. Mandinya baru hari Rabu pasti. Cuma tak terapi anu sama saya apa? Larutan. Oh iya. Larutan. Oke Cendeter, sekarang saya sedang mereview cendet Suro ya. Ini adalah salah satu cendet yang lagi naik daun saat ini karena prestasi puncaknya kemarin tampil di Sampang ya, di event besar itu ya. Saat ini yang stabil masih sementara adalah Suro ya, di Bondowoso ya. Burungnya masih kurang on karena ownernya bilang itu tadi habis dimandikan ya. Kebanyakan agak diam ini burungnya nih. Lupanya bagus kalau dua. Iya. Ini baru on ya, karena barusan lagi nyepai teman-teman ya. Bagusnya tembus ya teman-teman ya. Nah, kalau di lapangan cenderung ikut, Mas. Apanya mas? Ini kan tidak punya materi tengke. Oh iya. Kemarin di mana? Di Sampang itu Hah? banyak materi tengke. Keluar? Iya, Mas. Keluar tengke. Tiba-tiba lata ya. Iya. Burung ini selama 4 tahun saya di lapangan mengandalkan satu titik dan pesonanya ya teman-teman ya, serta power juga ini burungnya ini. Memang kalau kita lihat dari posturnya memang tipe-tipe burung lengket ya. Nah, bisa kita lihat ya pesonanya, dibuka paruh dan tekanan tembakannya ini sangat terasa sekali. Kalau bunyi di video, Mas, saya pernah 28 detik, tidak berhenti. Tidak berhenti? Iya.
Berhenti itu karena batak songkok kemarin. Asik ya lagunya ya, gerojok bercampur dengan speed ya. Tekanannya bagus sekali teman-teman ya. Sama dengan punya saya, sapu rata. Asik sekali teman-teman ya variasinya. Pesanannya juga ya, istimewa ini. Ya kalau sudah gabusannya keluar itu, kalau udah musuh bisa 8 kali. Gabusannya? Gabusan doang. Jadi dia kan pas keluar gabusan, buka paruhnya kan mentah, Iya. sama speednya, powernya 2, sama nyengget-nyengget gini. Digodok deh mas, biar istirahat mas, kita ngobrol aja mas. Mantap nih teman-teman ya. Buru cendet itu yang mahal stabilnya ya teman-teman. Memang banyak ya. Oke teman-teman ya, cendet mania. Ini sekarang saya sedang bersama owner si Suro itu. Tadi kan kita sudah review burungnya. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bentar ya dengan Mas Lutfi ini. Halo Mas Lutfi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik mas. Baik teman-teman ya, karena kemarin sudah menjuarai di cup ya, di Sampang ini ya, Suro ya. Alhamdulillah rezeki mas. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol tentang Suro mas ya. Kan memang tidak bisa dipungkiri ya, saat ini di Bondowoso sendiri untuk jadi stabil sangat susah mas. Ya. Nah, dengan tampilnya Suro ini, paling tidak Bondowoso sekarang sudah ya punya nama baik lah mas. Betul, di percendetan ya mas ya. Ya, betul, nah, mas. itu awal mulanya dapat Suro gimana mas? Ceritanya. Oh iya. Ceritanya panjang mas, Suro ini mas. Oh mas, saya ini kan ada bos lah ya anggapannya ya. Karena kita kan di Bondowoso buka Pandawa BC. Oh iya. Ya. Pandawa BC ini pusatnya kan di Probolinggo. Kebetulan beliaunya waktu itu saya main ke sana, kita ngambil burung di Mas ini. Siapa Peton namanya? Eko. Bukan, PLTU sebelahnya Mas. Mas Adi. Bukan, siapa? Mas Wito. Wito. Ya, Mas Wito. Nah, ke Mas Wito ya. Waktu itu saya ngambil burungnya dia, ya namanya Lutung. Saya ngambil burung ini dipersiapkan ke event di Malang. Oh iya. Itu ceritanya. Saya beli, bukan saya, bosnya Pandawa itu beli, Pak Gunawan namanya. Beli waktu itu, kebetulan hari Kemis, karena saya mau berangkat hari Minggunya. Hari Rabu, waktu itu hari Rabu saya mau berangkat hari Minggu, saya jemput si Lutung ini ya. Saya mandikan Lutung ini, burung kondisi fit. Ternyata setelah baru dapat separuh botol, mati dia mas. Tiba-tiba mati burung itu. Mungkin seperti itu kan. Tapi burung itu ya makan enak sebelumnya, bunyi-bunyi ya enak sebelum saya mandikan itu. Akhirnya waktu itu Pak Gunawan ini langsung dah mas cari cendet. Lah, jadi waktu itu langsung suruh cari cendet. Akhirnya saya ngubungi semua teman-teman karena kita waktu itu juri Pandawa kan ada di mana-mana, termasuk di Bondowoso juga. Termasuk Mas Lutfi ya? Ya, tapi waktu itu saya yang nelpon. Waktu saya ada di Probolinggo waktu itu mas. Saya telponi semua, ternyata ada cendet yang bagus ini di Putra BC di Bataan waktu hari Rabu. Kebetulan ada Mas Jun Lea waktu itu. Jun Lea ini kan jurinya kita juga, jurinya Pandawa. Saya bilang, Mas pantaukan kalau ada cendet bagus. Dari saya minimal sudah aman lah bisa dibawa hari Minggu ke Malang. Akhirnya seperti itu. Ternyata sekitaran jam 4 jam 5 gelaran selesai, Mas Jun nelpon, ada Lut di Putra BC barusan juara 1. Tapi waktu itu masih ada 3 burung yang main. Oh iya. 3 burung yang main, kebetulan si Suro ini juara 1. Setelah itu saya bilang ke Pak Gunawan, Pak Gun, ini ada burung, ya ada mas, langsung dibeli aja. Akhirnya dibeli sama Pak Gunawan.
kita ini tidak tahu ke burungnya, Iya. cuma ya karena kita sudah percaya ke teman-teman kayak Cak Jun Lea sama Cendeter Bondowoso, juri-juri kita sudah percaya semua. Akhirnya langsung kita beli. Kita beli waktu itu ternyata punyanya orang Dadapan, tapi dia aslinya orang Cermai. Iya betul. Nah, asli orang Cermai. Akhirnya malamnya itu diteleponi, terjadilah transaksi waktu malam itu, ketemulah harga kesepakatan. Iya. Hari Kamisnya saya coba. Sebelum dicoba kita sudah serah terima lah anggapannya ya Mas ya. Tapi waktu itu ayo udah Mas, sekalian digantang karena kemarin cuma main satu sesi Rabunya. Kamisnya digantang di Barokah BC di Tegalampak gitu ya Mas ya. Tapi waktu itu masih orangnya yang ngerawat lapangan. Orangnya ngerawat lapangan, setelah itu digantang sesi pertama tidak masuk. Mungkin adaptasi Mas ya? Aku kurang tahu juga ya, pokoknya sesi pertama tidak masuk, terus sesi kedua dia juara 1. Ya sudah, puas. Akhirnya tak bawa ke Malang hari Minggu. Setelah itu saya nyampe ke hari Minggu saya bawa ke Malang. Ternyata Suro tidak mau kerja sama sekali. Kalau kata anak ini kayak dermolen Mas. Jadi muter-muter. Jadi satu kandangan. Akhirnya aduh, apa saya salah beli ya, tapi karena memang kita ke Malang itu niatannya hanya menghargai undangannya temen waktu itu. Akhirnya tidak masalah, sudah ada 3 sesi kita ikut semua Cendet. Walaupun 3 sesi sama seperti ini semua. Setelah itu Suro ini saya bawa pulang ke Bondowoso, tidak pernah tampil sama sekali. Berat ya? Perjalanannya berat ya? Perjalanannya berat memang. Tidak pernah tampil sama sekali. Saya coba waktu itu 2 bulan, setelah itu ngurak dia. Ngurak total sudah ya, jadi ambrol-brol ini sudah. Akhirnya ya karena saya itu sibuk ya, ada jadwal pastinya, kadang sudah keluar pagi, kadang sudah pulang malam, kadang malam baru keluar. Akhirnya Suro ini seakan-akan saya terlantarkan, yang penting saya kasih pakan gitu. Iya, lengkap sama minumnya itu Pak. Betul. Jadi jemuran ya saya sempat dijemur, tidak saya jemur gitu. Mandi pun seperti itu. Saya mandikan sore, pagi ya pagi, seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali saya buat seperti itu. Awalnya. Nah, setelah ngurak saya coba, tetap Suro ini tetap munting tidak karuan, sudah kayak dermolen itu sudah Mas. Nah, saya tanyalah ke pakar-pakar cendet, ya coba dibuat seperti ini. Saya coba semua, ada yang berhasil. Kalau hitungannya teman-teman itu, kalau burung anggapannya lah seling munting-munting kan ngering apa, suruh sering mandikan. Itu muntingnya sambil bunyi apa enggak Mas? Enggak. Terus? Suruh sering mandi, coba diembunkan, coba mandi malam. Jadi semua cara saya coba. Nanti di lapangan coba main basah. Ternyata ada yang berhasil. Semua tetap sama. Malah tambah parah Mas. Iya. Akhirnya saya waktu itu setelannya Suro ini ketemunya mungkin setelah 3 bulan pasca mabung baru ketemu setelannya. Waktu itu saya mandikan. Saya jemur songkop karena saya di sini kan buka counter ya Mas ya. Waktu itu ada tamu mau memperbaiki HP. Ceritalah malah dengan saya. Suro itu saya mandikan kurang lebih sekitaran jam 7 jam 8 lah ya Mas ya. Saya cerita ngobrol sama pelanggan saya itu yang mau benerin HP sampai sekitaran jam 2. Saya jemur di belakang. Grodong. Di semur grodong. Panasnya full luar biasa. Gitu. Nah, setelah itu saya baru ingat, waduh, saya jemur burung di mudah-mudahan tidak pingsan gitu. Ternyata saya buka, ternyata Suro sudah ada di bawah. Tapi udah sampai geledak gitu? Enggak, ada sampai cuma buka sayap toh gitu. Akhirnya karena saya kasihan, saya masukkan ke dalam toko sini ya Mas ya. Saya buka, saya gantung, ternyata bunyi terus Mas. Bunyi tidak berhenti-berhenti. Si Suro ini tidak berhenti-berhenti, 1 titik bunyi terus. Akhirnya saya ngambil kesimpulan, berarti burung ini tidak mau ke air. Burung ini maunya anget. Nah, ini maaf, mau nanya sebentar Mas. Itu tadi versi pengalaman saya pribadi ya? Iya. Yang sampai ikut itu ya,
Kan saya tanya kan, burung bunyinya ini apa muntung enggak? bunyinya apa enggak ya? Itu yang sampai lakukan tuh maaf saja Mas, Iya, maaf betul. sekali ya, keliru. Salah itu, ya Mas ya, betul. Soalnya apa? Burung munting itu kan butuh birahi tinggi Mas. Ketika birahi tinggi dia berkicau, lupa sama takutnya sudah. Betul. Kalau kita mandikan malam, pagi, siang, Tambah habis, parah, drop. betul, tambah Iya, parah, gitu. Mas. Lanjut Mas, terus? Tambah parah betul Mas. Akhirnya saya cobalah setelan panas seperti itu. Iya. Awal kali Suro tampil ini yang pas stabil itu kalau udah salah saya main di Pujasera Mas. Ya, seingat saya main di Pujasera. Tak saya lupa gelarannya siapa waktu itu ya. Saya bawa 2 burung, ya. Bawa cuca hijau sama cendet, ya cendetnya Suro ini Mas ya. Saya jemur di parkiran di depan. Panas tuh Mas? Panas. Iya. Di sebelah timur itu. Iya. Saya ngerawat cuca hijau. Wes Suro wes tak anggap nyoba dulu lah gitu ya. Akhirnya pada saat waktunya Suro, saya tuh sekitaran jam setengah 11 kan nyampe di Pujasera waktu itu. Saya panasi. Saya panasi sampai benar-benar panas waktu itu. Setelah waktunya cendet, saya gantang. Ternyata mau ceket Mas. Mau ceket. Nah, waktu itu bersaing sama Yamaha, tetap kalah waktu itu ke burung Yamaha ini. Karena waktu itu ngerawatnya bareng sama Mas Nono itu. Tampil juara 2. Yang Yamaha juara 1. Yang Yamaha juara 1, tapi waktu itu bagus sudah. Cuma terakhiran itu masih ada muntingnya. Karena pagi sebelum berangkat saya mandikan. Sebelum berangkat saya mandikan. Saya coba lagi lah berikutnya. Tidak saya apa-apakan Suro, karena waktu itu saya keluar kota kayaknya. Saya ada acara di luar kota, akhirnya paginya itu tidak saya apa-apakan, cuma saya tetap saya jemur. Saya jemur, saya gantang, ini tambah perform. Tambah ngejos Mas ya? Tambah ngejos. Waktu itu dikasih EF enggak Mas? Ada saya kalau jangkrik biasanya. Jangkrik ya? Jangkrik kalau waktu itu masih jangkrik saya Mas, udah pakai ulat Hongkong ya. Masih pakai jangkrik. Ternyata dia mau kerja maksimal sudah ya Mas. Ngotot Mas ya? Ngotot. Nah, setelah itu berarti mintanya seperti ini. Lanjut cerita karena masih belum dia main 3 sesi. 3 sesi belum dia sapu rata. Jadi belum disapu bersih kejuaraan. Pasti sudah entah itu yang sesi kedua atau sesi ketiga pasti ada downnya. Akhirnya saya coba-coba lagi. Itu puncaknya saya main di Probolinggo. Itu di acaranya kalau tidak salah Merah Putih Cup ya Mas ya. Saya coba di Probolinggo itu saya jemur Suro sampai dia mangap-mangap. Sampai dia mangap ya Mas ya. Untuk sesi pertama saya cuma kasih jangkrik, saya dulang. Biasanya Suro ini 3 sudah banyak sudah Mas. Biasanya ke-4 ke-5 itu dibuang sudah. Berarti dia cuma mintanya 3. Ya digantang mangap, saya turun langsung sudah kerja. Jadi waktu itu seperti bawah katanya saya dengarkan bisikannya orang, burung mangap kok digantang. Banyak bilang gitu Mas. Tapi waktu itu saya gantang, akhirnya langsung kerja dia dari awal sampai akhir tidak berhenti. Tambah ketemu settingannya ya? Tambah ketemu settingannya. Lah saya nyoba sesi kedua. Sesi kedua ini Suro ini karena julang jangkrik ini mentok cuma 2-3. Saya kira mungkin tenaganya kurang kalau cuma sekian. Akhirnya sama saya tak tambahi ulat, saya ajari pakai ulat Hongkong. Ternyata mau Mas. Berarti ini kalau ditambah ulat Hongkong mungkin nutrisinya akan tambah seger lah, tambah maksimal. Mau dia, saya kasihlah 5 waktu itu dihabisin semua. Dipaksa jangkrik sampai ke-5 tidak mau, cumanya 3 itu. Akhirnya sesi kedua perform lagi, sesi ketiga perform lagi. Akhirnya ya itu sudah. Jadi saya ambil kesimpulan keseluruhan dari percobaan saya semua itu. Dari gagalnya jatuh bangunnya tuh Mas ya. Betul. Jadi Suro ini maunya sampai gantangan harus langsung dijemur. Sampai burung ini digantang. Kalau tidak biasa merawat Suro pasti kasihan Mas. Saya aja yang sudah megang Suro tiap hari sudah ya, itu aja kasihan. Akhirnya saya siasati.
setiap saya lomba, pasti saya bawa burung lain. Jadi untuk apa ya, mengalihkan fokus saya gitu. Iya, biar tidak Jadi terlalu kasihan lah itu tidak ya. fokus ke suro. Jadi saya taruh sudah suro. Nyampe ke lapangan itu tidak butuh tempat sepi atau gimana, enggak. Yang penting ada panas. Oh jadi tidak pilih-pilih Mas ya? Tidak pilih-pilih tempat. Yang enak penting ada tempatnya. panas. Jadi saya taruh di tempat panas. Sudah saya ngerawat burung lain sudah Mas. Iya. Wajah hijau apa gantang gitu. Kalau masih kepikiran, suro ini anehnya dipindah sebentar aja ke tempat yang teduh Mas. Karena kita kasihan gitu. Iya. Pasti terakhir ada muntingnya. Maksudnya di gantangannya ya Mas ya? Di gantangan, pas main itu pasti ada muntingnya. Terus suro ini dijemur, kondisi digantung, ya taruh di bawah di tanah, pasti ada muntingnya. Oh jadi setelah diambil dari bawah langsung gantung, baru ada munting Mas ya? Gitu. Jadi Gampang-gampang ya Mas ya, Pak, ya? sebenarnya gampang, cuma karena sudah ketemu itu Mas. Kalau saya sudah ketemu itu, waduh, momennya luar biasa. Jatuh bangun nih teman-teman. Iya, sampai teman-teman ini kalau burung yang lain perawatannya jangan disamakan dengan suro. Iya. Kayak kemarin terakhir suro dapat prestasi di Sampang itu perawatannya ya sama seperti itu. Padahal di Sampang ini panasnya sudah sangat luar biasa, Mas. Tahu ya. Sangat luar biasa. Hot sana Mas. Iya. Saya nyampe di Sampang sudah saya jemur sudah, tidak saya hiraukan. Kalau dihiraukan pasti ada muntingnya gitu Mas. Jadi tidak saya sudah. Pasti kalau sudah diangkat kondisi mangap, hampir dipastikan dari awal sampai akhir terus bunyi dia. Tidak ada munting, tidak ada jeda. Berarti selama Mas Lutfi ini main 3 sesi, main panas terus Mas ya? Ya. Dan panasnya pun alami kan Mas? Iya, Tiap panas hari, ya? alami. Iya. Lah kemarin pas kebetulan di Sampang ini kan cup kemarin ya Mas ya. Ya, Sesi saya ikut 4 sesi waktu itu. Iya. Sesi yang keempat ini sudah tidak ada panas sudah Mas. Bisa dikatakan mendung Mas? Sudah mendung sudah karena sudah malam ya. Kebetulan cendet sesi terakhir ini memang sesinya paling akhir. Cendet yang keempat ini, yang sesi gede ini memang Apa sudah sampai nyalakan lampu gitu Mas? nyalakan lampu. Oh, sudah hampir maghrib berarti? Betul, sudah bukan hampir maghrib Mas, sudah dan waktu itu memang. Sudah dan. Jadi saya itu memang tak coba, tak tambahi. Saya biasanya tak batasi 10 tiap Mas. Tiap event ulat itu harus 10 saya. Jangan lebih lah, kasihan. Biasanya kalau teman-teman tidak tahu kan 1 sendok gitu Mas. Betul, kalau saya 10 didulang sama saya. Ternyata waktu itu saya tambahi 5 lagi karena sudah malam ya. Maksud saya jauh-jauh dari Biar Bondowoso biar maksimal, biar dapat juara lagi. Iya. Akhirnya benar bisa Ngejar lagi? juara lagi. Weh. Dan yang turun kemarin itu bukan cendet-cendet biasa, semuanya juga luar biasa semuanya. Cuma suro ini menang stabil itu Mas. Iya. Gitu, menang stabil suro. Iya karena Mas. Intinya burung kan kadang teman-teman kan fokus ke materi mewah. Betul. Ya boleh, kita jadi materi mewah boleh Mas. Cuma kan harus tahu keturangannya, terus iramanya seperti apa, betul. tekanannya gitu Mas. Betul sekali. Jadi saya sudah gini loh Mas Lutfi, saya heran ya, powernya nambah Mas. Iya, betul. Karena burung ini pernah saya review di Panjun itu. Ah. Udah seperti itu powernya. Iya, Biasa. biasa. Burung kan full tekanan semua tuh. Ah. Berarti ada di Mas Lutfi ini banyak kemajuan Mas. Iya, betul. Itu Mas. Karena emang Mas, malah kalau di gantangan lebih tembus lagi Mas. Oh. Kalau di gantangan lebih Iya. tembus lagi. Jadi ketika dia ngucul gabusan itu ya Mas ya, dikeluarkan gabusannya, yang lain hampir dikatakan ketutupan Mas. Betul. Jadi tembus memang Berarti powernya. menekan Mas. Iya. Ya hariannya saya tidak pakai apa-apa, memang cuma pagi ya saya kasih jangkrik, sore kasih jangkrik 5-5. Iya. Jadi tidak ada tambahan apa-apa sama sekali. Memang sudah paket alam Mas ya. Iya, mandinya ya cuma Rabu. Cuma setelah lomba saya biasanya kasih larutan. Ya, karena setelah lomba dia tidak saya mandikan memang. Karena saya membiasakan itu kalau saya lomba jauh capek, pasti kan tidak sempat mandikan gimana. Kalau sudah terbiasa nanti tidak dimandikan lomba sekali takutnya pas nakal atau gimana. Akhirnya wes tidak usah dimandikan. Kayak kemarin saya ke Indomaret itu jam 1 malam Mas beli larutan di depan. Iya. Jadi itu sudah. Lah larutan itu saya pakai selama 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Rabunya baru mandi. Mandi diganti air tuh Mas ya. Baru saya ganti air. Kayak gitu. Pokoknya
saya sendiri ya sebagai warga Bondowoso nih teman-teman ya, juga ikut bangga ya. Betul. Dengan adanya Suro ini sudah bisa dibilang top form ya teman-teman ya. Asli Bondowoso burungnya kan Ya, Mas? asli Bondowoso. Bondowoso. Asli Bondowoso. Dan ini sudah banyak jadwal. Ini kemarin kan sudah beberapa kali kan cup terus Mas Ya. Suro Mas. Sebelumnya itu kan di Mahameru itu ya kolektor cendet ngadakan. Iya. Alhamdulillah sapu bersih. Terus di Tamanan itu sapu bersih Mas. Iya. Seperti Wih, itu. depan ya teman-teman ya. Ya jadi memang sudah ya alhamdulillah stabil. Ini ke belakang besok rencana ke Malang 1 titik tanggal 17, Iya. tanggal 2 pas minggu ini Mas. ya, tanggal 24 sudah Hovifa. Tanggal 1-nya Kobler Kendet di Tulungagung. Jadi Iya. sudah banyak yang mengundang gitu Mas. Oh iya. Ya wes ayo Ya, sudah semoga jalan gitu. tambah maksimal nanti Mas. Ya ya mudah-mudahan lah Mas. Ya, intinya di stabilnya Mas. Ya saya intinya saya memang harus harus stabil lah Suro ini. Paling enggak kan bisa oh ternyata di Bondowoso ini memang bener gudangnya Cendet. cendet bagus dan kayak gitu Iya. ya Mas Awan Ya ya. betul. Apalagi ini memang asli Bondowoso nih, Iya. bukan beli dari luar kota. Gitu Mas. Asik nih teman-teman ya, kita ngobrol dengan Mas Lutfi ini. Cuma tadi mau saya review terus-terusan, kasihan Mas. Iya, Biar betul. istirahat Mas. Yang penting kita sudah tahu ke Suro. Dan memang saya akui ya, 2 jempol ya teman-teman ya. Dari katurangannya ya, posturnya memang tipe-tipe burung nengket Mas. Dan pesonanya teman-teman ya. Jadi ini bisa buat contoh dan inspirasi ya buat kalian apabila ingin mencari bahan burung cendet ya seperti itu. Betul. Perhatikan baik-baik ya dari dadanya, kakinya, paruhnya. Oke Mas Lutfi, ini Iya. saya sangat terima kasih banyak Mas. Siap, Mas. waktunya, Iya, Mas. Semoga Sama-sama. kedepannya tambah sukses Siap. Mas Lutfi bersama Suro. Amin, amin, amin. Oke Udah. teman-teman, sekian dulu ya jumpa kita bersama Mas Lutfi dan Suro. Jangan lupa buat kalian seperti biasa apabila punya kritik dan saran langsung komen di kolom komentar YouTube ini sebagai perbaikan buat tim kami. Oke? Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cendet Mania.